Oke, untuk memahami bisnis menjadi data analis itu kita perlu memahami tentang metrik. Jadi kalau kita berbicara data analisis, kita harus benar-benar memahami bisnis metrik, pengertian KPI dan OKR itu memang sangat kita harus pelajari untuk memahami basic. Jadi kalau kita mau benar-benar fokus di data analisis ini, metrik ini sesuatu hal untuk bisa mengukur kuantitatif, kinerja atau kemajuan ya bisnis, apalagi kita akan melakukan analisa yang lebih dalam konteks bisnis. Oleh karena itu, bisnis metrik ini akan membantu organisasi untuk melacak tujuan mereka itu apa ke depannya. Selain itu juga untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan yang lebih baik. Dan banyak pertanyaan, mengapa kita harus memahami bisnis metrik? Apakah penting untuk data analisis? Kalau saya jawab sih, ini sangat penting sekali karena ini menjadi sesuatu hal basic fundamental yang harus dipelajari. Memahami bisnis metrik ini adalah kemampuan yang esensial menurut saya bagi seorang data analis. Kenapa? Dengan memahami bisnis metrik ini, kita tuh bisa dapat memahami seperti data analis, dapat mengarahkan analisa data, kemudian bisa meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk kedepannya. Atau bisa juga meningkatkan keterampilan mereka lah untuk melakukan pengelolaan bisnis metrik. Contoh kalau saya melihat di lapangan ya, kasusnya dalam pengarahan analisis ini data bisnis metrik itu biasanya memberikan konteks dan tujuan untuk analisis data dan data analis dapat memilih data yang relevan. Ini data yang cocok seperti apa untuk dianalisis berdasarkan metrik yang ingin diukur. Jadi benar-benar ini sangat penting sekali. Kemudian dalam meningkatkan pengambilan keputusan, contohnya kasusnya adalah bisnis metrik ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam suatu bisnis. Nah, maka kalau kita berbicara data analis ini dapat menggunakan data untuk bisa menganalisis lebih komprehensif, bisa merekomendasikan solusi, dan dapat meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya adalah dalam meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, bisnis metrik ini membantu contohnya ya untuk menyatukan tim dengan memberikan bahasa yang sama untuk berbicara tentang data dan kinerja. Karena kan kalau kita berbicara tanpa data itu berbicara asumsi kan, tapi kalau memang sudah ada data itu lebih bisa bekerja sama, komunikasinya bagus dengan stakeholder, lebih mudah dengan menggunakan matriks supaya tujuannya ya membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas data analis. Karena kita kan berbicara metrik, data yang benar-benar terukur salah satunya ya. Kemudian dalam meningkatkan keterampilan data analis untuk memahami bisnis metrik konteksnya, yaitu untuk membantu data analis untuk memahami kebutuhan bisnis dengan lebih baik ya. Kemudian data analis ini dapat menjadi mitra yang strategis lah bagi bisnis dengan membantu mereka mencapai tujuan. Tujuannya adalah ya memang untuk efisiensi dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara matriks gitu ya, sebetulnya pembahasannya luas sekali, tapi memang saya akan rangkum saja yang inti-intinya saja. Dua jenis metrik itu, pertama ada KPI. Siapa yang suka sering ngomongin KPI, Key Performance Indicator, banyak sekali digunakan oleh berbagai sumber gitu ya, dalam berbagai bidang. Ketika ngomongin iklan, kita ngomongin market dan sebagainya, apa sih KPI-nya gitu. Makanya ini kan salah satu basicnya metrik. Tujuannya memang untuk mengukur suatu data terhadap tujuan spesifik yang telah ditentukan. Kalau kita berbicara KPI, makanya kan ada karakteristik ini banyak sekali gitu ya, yang lebih spesifik, yang lebih relevan, ada yang time bound, itu banyak sekali. Intinya sih bagaimana kita lebih fokus pada hasil bukan aktivitas. Makanya kan kalau kita berbicara data analis itu dilacak secara berkala, karena kan data memang harus kita cek berulang-ulang. Contohnya adalah untuk meningkatkan
penjualan 10% dalam 3 bulan itu kan salah satunya pakai KPI. Kemudian mengurangi tingkat penurunan pelanggan, contohnya sebesar 5% dalam 6 bulan. Ini contoh gitu ya, yang selalu digunakan oleh setiap perusahaan. Yang kedua itu ada istilahnya namanya Objective Key Result atau OKR. Ini memang tujuannya untuk menetapkan tujuan kita ya, ketika data memang udah besar, ambisius kita udah besar, untuk melacak kemajuannya dengan key result. Ini yang lebih terukur menurut saya daripada KPI. Tapi kalau kita berbicara ini, maka ada karakteristiknya. Yang pertama, itu biasanya memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, ini kita dapat definisikan secara kolaboratif ya, dan memiliki key result yang spesifik dan terukur. Contohnya kalau kita berbicara hal-hal yang ada di perusahaan saat ini ya, meningkatkan pangsa pasar. Contoh, saya mau naikin market 2% dalam setahun, bagaimana caranya? Ya selain ada KPI kan ada OKR juga yang bisa dijadikan data-data dasar. Kemudian saya ingin meluncurkan 3 produk baru dalam 6 bulan, bagaimana ini data-datanya, dan juga bisa digunakan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara manfaat, sepengetahuan saya ya, manfaat bisnis metrik ini lebih ke membantu dalam mengambil keputusan, karena metrik ini memberikan data yang objektif menurut saya. Karena kan kita berbicara metrik berarti objektif, membantu suatu organisasi tertentu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian kalau kita berbicara operasional, itu meningkatkan kinerja, karena kalau kita berbicara metrik berarti membantu organisasi tersebut untuk mengidentifikasi area mana aja yang perlu ditingkatkan dan melacak kemajuan mereka. Makanya kan kalau kita ngomongin di perbankan, bagaimana saya harus ada peningkatan kinerja, kemudian meningkatkan pendapatan dan sebagainya, maka bisa pakai ini. Dan bisa meningkatkan komunikasi kalau menurut saya. Kenapa? Karena metrik ini membantu organisasi untuk berkomunikasi dengan stakeholder tentang kinerja mereka by data. Jadi kalau kita berbicara tentang memahami bisnis metrik seperti KPI dan OKR, ini tujuannya adalah memilih bisnis metrik yang tepat kalau menurut saya. Contohnya adalah pilihlah metrik yang relevan dengan tujuan organisasi yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk memilih bisnis metrik ini, kalian pastikan metriknya dapat diukur dan dilacak. Jangan sampai kita ngumpulin data, kemudian tapi nggak bisa diukur dan dilacak datanya kemana aja gitu. Makanya tetapkanlah target yang realistis kalau menurut saya, dan ya memiliki kapabilitas yang cukup lah supaya memang data itu bisa diolah. Karena ketika kita menggunakan metrik untuk mendorong kinerja, maka memang tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Makanya jangan salah, datanya yang realistis, dapat diukur, dan memang baguslah untuk dikembangkan ke berikutnya. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka menurut saya bisnis metrik adalah alat yang paling penting untuk membantu suatu perusahaan atau memang personal untuk mencapai tujuan mereka. Karena memahami perbedaan antara KPI, OKR, itu menurut saya pemilihan metrik yang tepat untuk membantu kita lah ataupun organisasi untuk meningkatkan kinerja, membuat keputusan atau meningkatkan komunikasi. Nah, kalau mau mempelajari tentang ini, tips dari saya adalah pertama, memang gunakan kombinasi KPI dan OKR ini untuk melacak kemajuan terhadap tujuan pribadi. Ini pakai KPI kita. Tujuan kita untuk pekerjaan supaya selesai, apa aja nih KPI dan OKR-nya itu bisa diatur oleh teman-teman semua. Yang kedua, menurut saya tipsnya adalah meninjau metrik secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian gunakanlah metrik itu atau metrik yang kita pakai metodenya untuk mendorong kinerja untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu beberapa hal tentang fundamental data analisis untuk memahami bisnis metrik antara KPI dan OKR. Jadi kalau kalian belum paham juga bisa dicek di episode sebelumnya tentang data analisis fundamental ini. Karena memang banyak sekali insight yang sudah saya jelaskan terkait dengan konten-konten bersifat machine learning dan artificial intelligence. Nah, buat teman-teman, semoga konten lanjutan ini tentang fundamental data analysis ini bermanfaat.
Jangan lupa saya ingatkan kembali, subscribe dan share video ini, dan follow juga di Instagram saya di @oyusep. Semakin banyak yang dukung, maka semakin banyak konten yang saya akan berikan. Dan untuk discuss, silakan melalui komentar. Terima kasih.